Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ingin membagikan sebuah cerita tentang ilmu kesaktian dari Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, yang sangat terkenal dari zaman dulu, zaman penjajahan. Nama ilmunya adalah gayung. Gayung kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah gayung, tapi ini bukan gayungnya itu. Ini adalah tentang ilmu sakti yang mematikan, yang sering digunakan oleh orang-orang tua dulu untuk melawan penjajah atau para pemberontak, dan juga menghindari penangkapan dari tentara Indonesia yang dulu disebut dengan Tentara Pusat. Sebenarnya ilmu ini bertujuan untuk pembelaan diri yang bersifat sebagai pertahanan terakhir jika kita tidak lagi mampu menggunakan kekuatan secara lahir, maka digunakanlah ilmu batin ini. Untuk mempelajari gayung tidak cukup hanya dengan menghafal mantra. Menurut cerita orang tua dulu, untuk mendapatkan ilmu gayung, orangnya harus memisahkan diri dari kampung, atau seperti menjalani pertapaan selama 3 bulan di hutan atau di tempat yang jauh dari pemukiman warga. Kenapa begitu? Menurut informasinya, ini dilakukan untuk menghindari efek kepada orang lain. Tempat yang ditentukan tidak boleh ada aliran air yang mengalir ke kampung yang bisa digunakan oleh warga. Karena itu sangat berisiko, bisa mendatangkan penyakit. Dan dalam kesendiriannya mereka dibekali makanan dan minuman untuk bertahan hidup selama 3 bulan. Jadi ilmu itu tidak gampang untuk didapat. Dengan bacaan dan ritual yang diyakini untuk mendapatkan ilmu gayung ini. Setelah melewati proses ini, barulah mereka bisa kembali kepada gurunya, atau disebut dengan istilah telah putus makrifat. Apa efek dari gayung ini?
Gayung ini mengakibatkan sakit yang bukan alang-alang, seperti darah berputar balik ke jantung, badan akan membiru, tidak bisa makan dan minum. Jika tidak terkabul atau melalui Yang Maha Kuasa, menurut ceritanya, dalam hitungan hari, jika tidak dilawan dengan yang bisa mengobati, maka target akan tewas dalam hitungan 3 hari. Cara penggunaannya dibayangkan dari jauh atau dekat, ingat mantra dalam hati dengan keyakinan penuh, dan bebaskan tangan ke korban, dan hari itu juga akan merasakan akibatnya. Dan kelemahan ilmu gayung ini, menurut sebagian orang, dia harus dalam jangka tertentu dia harus digunakan. Itu yang membahayakan. Dan yang punya ilmu ini juga harus memiliki kesabaran yang tinggi, karena ilmu ini tidak memandang siapapun, walaupun keluarga, bisa mengenai anak, saudara, istri atau suami. Apabila kita emosi dan melepas ilmu gayung ini, sebagian warga menyadari karena ini cukup berbahaya dan diragukan apakah ini ilmu hitam atau putih, karena bacaannya walaupun ada seperti ayat, namun tidak jelas. Maka dari itu banyak dari warga telah membuang atau meninggalkan ilmu ini, yang disebut dengan istilah dihanyut, atau dengan cara dimandikan dan ritual-ritual lainnya, agar ilmu ini tidak berlaku lagi bagi penggunanya. Dan di zaman modern mungkin sudah jarang yang punya, tapi sampai saat ini di Kecamatan Pelembayan masih banyak orang meyakini adanya ilmu ini, termasuk kecamatan atau kabupaten di sekitar Pelembayan. Itulah ragam Indonesia. Boleh percaya, boleh tidak, boleh kesulap merah menakalnya. Menurut bagian orang ini adalah fakta, namun sesuatu yang gaib atau batin dibuktikan tentu susah, karena dia hanya bisa digunakan dalam keadaan tertentu dan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi agar tidak salah sasaran. Demikian cerita tentang ilmu gayung ini. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.